Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Al-ayat tamimul ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa al-hadis. Wal ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepada guru kita Ayahanda Ustadz Fahri beserta keluarga, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau beserta keluarga diberikan panjang umur yang berkah, Amin. rezeki yang berkah, serta ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati kepada seluruh pengajian mushola alisan, bapak-bapak, adik-adik sekalian, alhamdulillah, semoga langkah kita dari rumah menuju mahfalah yang mulia mungguh Allah ini senantiasa setiap langkah kita dijadikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajaah dalam rangka thalabul ilmi. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian, kita akan melanjutkan materi kita mengenai iman kepada Rasul. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian Rasul dan Nabi. Kemudian di dalam diri Rasul dan Nabi ada yang namanya mukjizat. Dijelaskan juga kemarin antara mukjizat dan sihir perbedaannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai mafarqu bainal mukjizati wal karamah. Apa perbedaannya antara mukjizat dan karamah? Bismillahirrahmanirrahim. Mal farqu bainal mukjizati wal karamah. Ada pertanyaan bagaimana atau apa perbedaan antara mukjizat dan karamah? Al-karamatu amrun khariqun lil adat. Sama seperti mukjizat, bahwasanya yang namanya karamah itu adalah khariqun lil adat. Sesuatu yang sama-sama yang membedai dengan suatu adat kebiasaan. Secara adat kebiasaan gak mungkin terjadi. Tapi kalau yang namanya karamah sama seperti mukjizat, gak ada yang mustahil, bisa saja terjadi. Yadharu ala yadil wali, cuma perkara yang membedai dengan adat tersebut ada dalam diri wali, bukan nabi dan rasul. Kalau perkara khawariq lil adatnya di dalam nabi dan rasul namanya mukjizat. Tapi khawariqul lil adat yang ada pada diri wali namanya karomat atau karomah. Wa hiya ghairu maqrunatin bi kawan. Karomah yang muncul tersebut
tidak disertai dengan dakwah kenabian, tapi dakwah kewalian. Wa amal mujizatu fa innaha takunu maqrunatan bidawan nabiyya. Adapun mujizat itu dibarengi dengan dakwah kenabian. Seorang nabi berdakwah, menyampaikan wahyu dari Allah, kemudian muncullah yang namanya khawariqul adat, dinamakan dengan mukjizat. Wal waliyu. Nah sekarang kita akan membahas mengenai pengertian wali. Wal waliyu, apa itu wali? Huwa al-arifu billahi ta'ala. Yang namanya wali adalah al-arifu billahi ta'ala, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal arif. Kalau Ustaz saya juga tahu kenal dengan Allah, bukan. Kalau kita kan hanya mengenal secara ibadah biasa saja, tahu tentang Allah, sifat-sifatnya Allah seperti apa. Nanti akan dijelaskan ke depannya bedanya wali dengan kita. Wasifatihi, dan arif kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muwazibu ala ta'at, ini yang berat. Al-muwazibu ala ta'at, seorang wali itu menetapi dalam ketaatan yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwazib, terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mujtanibu lil ma'asi, yang menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasayyi'ati, dan segala kesalahan. Nah, menetapi ketaatan, menjauhi maksiat, bukan berarti wali tidak berdosa. Ini antara bedanya wali dengan nabi. Kalau nabi dan rasul itu maksum, ya seperti nabi kita Nabi Muhammad maksum kan, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau wali, gak mustahil wali akan muncul dari seseorang yang tadinya kehidupannya gak baik, yang tadinya penuh dengan kemaksiatan. Bisa menjadi wali seseorang tersebut. Yang tadinya menurut pandangan kita ini orang gak benar secara syariat agama, banyak yang dia langgar, bisa saja dia diangkat derajatnya menjadi wali Allah. Dan banyak kisahnya seorang wali yang berasal dari orang yang memang tadinya berbuat maksiat. Nah, jadi itu perbedaannya antara wali dan rasul. Kalau rasul sudah maksum, dijaga oleh Allah dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia, terjaga dari segala perbuatan dosa. Nah, kalau wali bisa saja dia berasal dari orang-orang yang berdosa, kemudian diangkat derajatnya menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah diangkat derajatnya menjadi wali, baru menetapi ketaatan, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, ya, dan menjauhi segala kesalahan-kesalahan. Nah, al-muwazibu ala ta'at ini, para wali tidak berhenti-berhentinya di dalam hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sulit. Bedanya wali dengan kita. Kalau wali di dalam hatinya sehari-harinya dia di masyarakat seperti biasa, ya, dagang seperti biasa, bermuamalah, ngobrol dengan kita seperti biasa, namun hatinya enggak berhenti berzikir. Seperti itu ya, gitu. Bedanya dia ngobrol dengan kita seperti ini para wali, namun dalam hatinya Allah, 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 mengikuti detak jantung. Ada yang Allahu Allah, Allahu Allah, mengikuti detak jantung. Detak jantungnya duk, duk, hatinya Allahu Allah, Allahu Allah. Ngobrol dengan kita seperti biasa, bermuamalah mereka dengan kita seperti biasa, tapi hatinya nggak pernah berhenti. Al-muwazibu ala ta'at, berzikir terus Allahu Allah, Allahu Allah. Otomatis bahkan ketika buang air pun, buang air ke kamar mandi, seorang wali itu nggak lepas dari zikir dalam hatinya, ya, dalam hatinya zikir kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau kita menghayal, ya, ketika di
di kamar mandi kita mau ngayal kemana-mana, hati kita lalai kepada Allah. Itu bedanya wali itu. Hatinya terus berzikir, bahkan tidur pun berzikir. Kan pas. Kok bisa? Iya, bisa. Otomatis ya. Para walinya Allah. Makanya untuk mencapai derajat seperti itu, wali itu gak mudah ya, gak mudah. Dia mulai dari syariatnya terlebih dahulu, syariatnya didalami, bukan ujuk-ujuk jadi wali, enggak. Syariatnya dulu, dia ngaji, ilmu fikihnya dipelajari, ilmu tauhidnya kuat, ilmu nahwu sorobnya juga bagus, tafsirnya juga bagus, ngajinya syariatnya sudah cukup. Nah, para wali Allah baru menginjak pada thariqah. Setelah berthariqah baru dia akan mencapai pada hakikat. Setelah hakikat baru mencapai gelar al-arifi billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifat ini tidak bisa cuma kita kan hanya bisa menjelaskan melalui mulut, tapi tidak bisa merasakan entah seperti apa gitu. Kemudian wal mu'ridu anil inhaqi fil lazat, walinya Allah menghindari sesuatu kelezatan wa syahwatilan, dan syahwat urusan duniawi. Beda dengan kita yang jauh sekali. Wali itu menghindari kelezatan dan syahwatnya dunia. Walinya Allah kalau lapar dia enggak makan. Haus enggak minum. Walinya Allah kalau ngantuk tidak tidur. Kalau kita beda, perut enggak lapar, keluar banyak makanan di mana-mana. Beli ini, beli itu, lapar mata kita. Walinya Allah enggak, dia lapar, dia tahan. Sebab prinsipnya ulama seperti itu, wali itu lapar jangan makan, haus jangan minum, ngantuk jangan tidur. Berat ya. Berat. Kita sedikit-dikit lapar. Keranjang dikit, nasinya penuh. Ya, itu walinya Allah. Haus nggak minum. Apakah nggak makan minum? Makan dan minum sama seperti kita. Cuma disedikitkan. Sebab prinsip wali itu adalah al-hikmatu la tadkhulu fi batnin mulikat bito'am. Hikmah atau ilmu hikmah tidak akan masuk di dalam perut orang yang penuh dengan makanan. Hikmah itu, ilmunya Allah, hikmah itu tidak akan masuk kepada seseorang yang mana orang tersebut perutnya penuh dengan makanan. Ya, makanya kalau di daerah pesantren yang mengajarkan tasawuf biasanya diajarkan menyedikitkan makanan. Nah, kalau kita biasa makan di rumah, janganlah masuk ke situ, gak akan kuat. Sedikit makannya, diajarkan sedikit makan. Malamnya sama gurunya nggak boleh tidur sampai subuh. Kuatnya kita melek semalaman. Bukan berarti diisi dengan ngobrol biasa, enggak. Awalnya ya seperti biasa ngobrol, tapi lama-lama jam 12 malam suruh zikir sampai subuh. Ya, dari kelezatan udah dihindari. Sesuatu yang menurut secara adat kemanusiaan ini adalah pelajatan syahwatan manusia yang biasa dilakukan manusia biasa, dia hindari. Ya. Bahkan dengan istrinya pun bukan kemauan dia, tapi kemauan istrinya. Bergaul dengan istrinya itu bukan kemauan dia, tapi kemauan istrinya. Jangan dulu menggaul istrinya sebelum istrinya yang ngajak terlebih dahulu. Ini berat. Kemudian wa zuhurul karamati ala yadihi ikramun lahu min rabbih. Dan munculnya karamat tersebut di dalam tangannya para wali tersebut adalah ikramun lahu min rabbih.
Allah Tuhannya yang memuliakan wali-wali tersebut. Cuma kita nggak ada yang tahu wali itu di mana dan siapa. Namun dalam kitab Mukasyafat, dalam kitab ada yang dijelaskan bahwasanya wali itu dalam setiap jarak kurang lebih 200 meter ada nih walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap jarak 200 meter ada wali. Misalkan dari sini ke mana ada wali. Hayyan au maitan, baik wali tersebut masih hidup au maitan atau sudah meninggal. Wali itu kan meskipun sudah meninggal, secara hakikat dia hidup. Dan Al-Quran surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kau jangan mengatakan orang-orang yang meninggal fi sabilillah, orang-orang yang mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, kau tidak tahu mereka itu hidup. Kita nggak tahu. Makanya beda, mereka meninggal, banyak peziarah yang datang bertabaruk. Ya, bagi yang memang mempunyai prinsip mempercayai seperti itu. Dan kita pun tidak bisa melarangnya, sebab para ulama, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mempunyai pandangan man yutabaraku fi hayatihi yutabaraku ba'da mautihi bi ziyaratihi. Orang sewaktu masa hidupnya bisa diambil berkah, bisa diminta doa dan berkahnya, yutabaraku ba'da mautihi bi ziyaratihi. Mereka pun bisa diminta doa dan berkahnya setelah meninggal dunia. Bi ziyaratihi, cuma dengan cara berziarah kepada makam beliau. Ya, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu ya, jadi munculnya kemuliaan di tangannya para wali, karena Allah memberikan kemuliaan para wali tersebut. Wa isyaratun liqabuluhi indahu wa qurbihi, dan sebagai isyarat kenapa wali diberikan karomah, karena sudah diterima di sisi Allah, sudah sangat dekat dengan Allah, wa qurbihi, dekat dengan Allah. Ya. Jadi Allah itu tergantung kitanya sebetulnya. Kalau kita menjauh, Allah jauh. Kita contoh wali aja lah. Kalau kita mau dekat dengan Allah, ya kitanya harus mendekat. Kalau kita ingin Allah itu ingat pada kita, ya kita pun harus banyak berzikir untuk mengingat Allah. Fadkuruni adkurkum, maka zikirlah kepadaku, adkurkum, maka aku akan ingat pada kalian semua. Kan seperti itu. Kalau kita hanya menjauh, ya Allah pun menjauh. Beda dengan wali, setiap harinya zikirnya gak berhenti, dekat terus dengan Allah, maka munasabah pantas doanya terkabul. Dan doanya pun ini yang khawarikun lil adat, bukan doa yang biasa. Ya, para wali. Bahkan sebetulnya wali itu dia nggak banyak yang marah, yang banyak yang nggak menggunakan berdoa, enggak. Sebab prinsipnya, misalkan kalau kita kan berdoa setiap waktu sholat minta rezeki, wali itu banyak yang nggak berdoa. Misalkan maksudnya nggak berdoa mulut seperti kita ya. Kalau kita kan Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit turunin ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju, kalau di tanah fa'akhriju, keluarin. Maksa gitu ya. Kalau kita sih masih butuh, karena kita orang biasa. Tapi kalau walinya enggak. Kalau dia punya prinsip, rezeki sudah diatur ya Allah. Rezeki sudah diatur ya Allah. Yang berdoanya pun hanya menggugurkan kewajiban perintah Allah untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada kita, kan perintah Allah. Kita disuruh perintah berdoa, ya berdoa kepada Allah. Cuma doa wali itu biasanya nggak muluk-muluk. Wali Allah hanya meminta ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa
Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, enak udah. Kita nggak perlu minta apa-apa, udah Allah kasih semua biasanya. Apa yang enak, apa yang terbaik menurut Allah diberikan kepada kita. Rezekinya datang dengan sendiri lancar. Misalkan ada kasarnya lancarnya luar biasa kalau Allah sudah ridho. Ada guru kalau mengajarkan, ada guru yang mengajarkan kalau berdoa nggak usah muluk-muluk, udah minta ridho dan rahmatnya Allah aja. Setiap habis baca Quran, habis baca sholat, udah ya Allah saya mohon ridho dan rahmatmu ya, udah itu aja. Kayak seperti itu. Karena hati gak puas ya, kita punya urusan di rumah atau karena belum peduli sama orang. Ya Allah, ya mohon tanah supaya aku ini bisnis saya ya Allah supaya meledak nih lancar. Meledak. Bagian punya bisnis ya Allah dagangannya biar laku. Biar laku gitu. Jadi kita udah terperinci banget doanya. Enggak apa bagus. Kalau sekelas kita ya seperti itu lah doa yang jelasin ya Allah saya lagi dagang. Karena kalau daripada kita mengadu sama orang kan itu nggak boleh ya. Kecuali orang tersebut bisa memberikan solusi, silahkan, nggak masalah. Tapi sekiranya kita curhat sama orang yang padahal orang tersebut nggak bisa memberi solusi, yang ada malah menganggap meremehkan kita gitu. Jangan. Kalau mau mengadu jangan pada seseorang, kata Allah mengadulah kepadaku. Karena barang siapa yang bangun tidur dia mengadu kesusahannya kepada orang lain, itu sama dengan menghina Allah kan? Menghina Allah. Jadi kalau kata orang-orang ahli hakikat tuh menghina Allah itu bukan seperti orang menginjak Al-Quran, enggak. Kan seperti itu ya. Menghina Allah itu bukan orang yang membakar dan merobek Al-Quran, bukan. Orang yang melempari masjid, bukan. Yang menghina Allah itu orang yang pagi-pagi dia bingung, aduh besok pagi aku mau makan apa ini? Ya Allah, Allah kasih rezekinya buat apa, bingung harus makan apa. Seperti itu. Nah ini nggak apa-apa kalau sekarang kita berdoa saja, berdoa kebutuhan kita apa silakan. Doa seperti itu doanya Allahumma inna, jadi silakan baca. Karena sekelas kita ini sekelas butuh pada doa. Ya, butuh. Doanya apa? Kita punya hajat mau jual rumah, berdoa ya Allah biar cepat dijual rumahnya. Ingin menjual tanah biar cepat usahanya, bisnisnya biar lancar, berdoalah bisnisnya biar lancar. Kelas kita ya, sekelas kita. Nggak mampu nih berdoa kayaknya tumpul banget. Ingin minta bantu doa, silakan ke orang lain minta bantu doa, bagus itu. Karena kita butuh sama doa orang yang levelnya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah begitu. Silakan minta doa. Nabi aja, Nabi Muhammad minta doa pada siapa? Secara riwayat. Pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar izin pada Rasul mau umrah. Wahai Rasul, saya mau umrah ke Baitullah. Kata Rasul apa kepada Sayyidina Umar? La tansani min du'aika. Tolong doakan saya di Baitullah. Rasul aja minta doa kepada Sayyidina Umar. Sekelas Rasul, padahal buat apa sih gitu kan, kalau secara pikiran kita ya buat apa sih Rasul sekelas Nabi Muhammad minta didoain kepada Sayyidina Umar. Padahal kalau mau berdoa cukup berdoa sendiri aja gitu. Bahkan Sayyidina Umar harusnya yang butuh pada doa Rasul. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita butuh doa orang lain. Yang kita mau berangkat ke tanah suci, mau berangkat kemanapun, minta doa. Terutama doa orang yang karomah di rumah kita, siapa? Orang tua. Mau sekolah minta doa, mak mau berangkat doain. Mau ke pesantren, bapaknya ibunya saling sambil minta doanya. Atau kepada tetangganya ini doain ya, doain gitu, minta doanya gitu. Ya amin itu udah doa. Bahkan datangnya kita kepada seseorang mau minta ada kebutuhan, kita ada keperluan, datang kepada seseorang minta didoain, itu udah doa. Jalannya dia dari rumah udah doa, itu ikhtiar kita udah doa gitu ya, karena Allah tahu dia ingin apa gitu. Nah, kita itu Rasul jadikan kita contoh, kita butuh doa orang lain ya, butuh, terutama minta doa pada orang-orang yang soleh.
terutama doanya ya untuk ketaatan kita kan, terutama yang kita minta agar kita dijadikan orang yang lebih baik gitu. Adapun selanjutnya lagi usahanya biar lancar, silakan, nggak masalah gitu. Itu kebutuhan kita. Minta doa, terutama yang dianggap oleh orang itu ini mempunyai kelebihan ulama tersebut, dekat dengan Allah, takarub dengan Allah, minta doanya pada siapapun, karena walinya Allah itu tersembunyi. La aliman wali ila wali, nggak ada yang tahu siapa itu wali kecuali wali. Kayaknya kita jangan lupa, kayaknya tuh wali tuh orang gila coba cantik gitu. Kayaknya wali tuh nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Sebab yang tahu seorang itu wali kecuali wali lagi sekelasnya gitu. Wali tahu, siapa yang tahu? Wali lagi. Dan wali diketahui ketika sudah meninggal dunia biasanya gitu. Ketika meninggal dunia baru orang itu ramai, baru sejarah kesolehannya baru ramai. Bahkan ada orang yang meninggal dunia dari dulu, makomnya baru ketemu sekarang. Oleh siapa? Oleh ahli marifat juga, oleh seorang wali ditemukan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah karomah yang dimunculkan oleh wali. Jadi kita jangan sampai menampik bahwasanya wali itu ada, dan gak menampik bahwasanya karomah itu ada. Meskipun sekarang lagi gencar nih, banyak orang-orang yang di YouTube mencecar atau membasmi halwisme. Ada yang dari Wahabi, ada yang dari golongan ahli sunnah juga ada. Dari ahli sunnah tapi terlalu fanatik juga, sesuatu yang menurut secara akal ini nggak mungkin gitu, dianggap bohong. Ya bagus aja sih, bagus. Kalau memang dia memang berbohong, ya silakan gitu, buka. Jangan berbohong terus, tapi jangan dibuka aib di depan umum juga, nggak baik. Dinasihati secara langsung saja, nggak boleh dibuka aibnya gitu. Seperti sekarang lagi dibongkar nih kesaktian palsu gitu ya, yang dianggap karomah oleh masyarakat ternyata bohong gitu. Memang harus dibongkar, tapi jangan dibongkar di depan umum gitu ya. Membuka aib malu nanti dia, dosa juga, salah juga. Salahnya seperti itu salah gitu. Ya, di kompleknya Gus ya, seorang kiai yang bikin konten-konten gitu ya. Kan secara misalkan konten bikin dukun santet sampai banyak ratusan penyakit ya, kan nggak mungkin lah sekarang gitu. Ada seperti itu. Tukang santet sekarang pakai sorban kok nggak tahu gitu. Ini pakaiannya di konten ya, konten pakai pakaian ahli santet, baju hitam, celana sedikit hitam semua pakai tudung gitu. Ya, nggak seperti itu santet sekarang. Ya seperti itu. Kalau suka santet seperti itu sekarang bagi kita enak banget ya, jadi kamu tertarik nih. Pakainya udah kayak gini, dukun banget. Enggak. Hari-hari sihir sekarang itu yang punya ilmu sihir itu ya seperti kita, itu biasa. Kalau pekerja ya kerja, dia ke sawah ya ke sawah, sholat ya sholat ke masjid. Ternyata malamnya bakal kenyang. Gitu ya, bacaan yang bergabung meminta jangan bantuan jin dan setan. Makanya sekarang dijadikan patokan ke kitab-kitab apa tuh kita hikmah ya, Syamsul Ma'arif. Sedangkan saya itu ngaji terus tuh tiap tahun Syamsul Ma'arif, mengajarkan banyak sih ilmu yang mengajarkan tentang untuk menyakiti gitu. Banyak tuh cara biar orang tuh hilang akalnya, cara membuat seseorang sakit panas gak berhenti, cara membuat orang sakit kepala gak berhenti, cara membuat seseorang biar besoknya mati udah kehilangan nyawanya, ada itu ilmunya. Ini kan diceritakan itu untuk memerangi orang-orang dahulu, gitu ya, memerangi orang-orang dahulu. Ada ilmunya. Jadi jangan menafik. Nah, hati-hati dalam kitab Nashihul Ibad. Hati-hati dengan siapapun, jangan menghina siapapun, tetangga kita, saudara kita. Sebab siapa tahu dia itu adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara ekonomi, secara di lingkungan masyarakat itu pangkatnya rendah lah, karena harta nggak punya, ya, kendaraan nggak punya, tapi kita nggak tahu ketakwaan
dia di rumah tuh seperti apa kita nggak tahu. Mungkin hatinya tuh lebih takut kepada Allah daripada kita gitu. Mungkin kita setiap hari berjamaah ke sini, ikuti pengajian. Ternyata dia yang di rumah terus setiap harinya nggak pernah ke musola misalkan. Siapa tahu dia tuh ketakutan itu lebih takut kepada Allah daripada kita. Jangan sembarangan juga ya dengan seseorang. Hati-hati. Itu yang kita takutnya kita nih yang menjadi kualat gitu ya, bahas kualat gitu. Karena kita sudah menganggap meremehkan orang lain, sedangkan orang lain yang kita remehkan tersebut orang yang dekat dengan Allah. Apalagi sampai kita menggibah, membicarakan keburukan dia, kita nggak tahu. Mungkin ketika kita menggibahkan dia, membicarakan keburukannya dia, siapa tahu dia sedang hatinya sedang berzikir kepada Allah. Kita menggibahkan orang yang hatinya berzikir kepada Allah. Kita menggibahkan seseorang yang hatinya takut kepada Allah. Kita mungkin saja sedang menggibahkan seseorang, orang tersebut sedang sujud kepada Allah. Takut ya, makanya khawatir. Jangan sampai meremehkan orang lain siapapun itu. Jangan pandang fisiknya. Karena mata kita tidak tahu seseorang itu walinya Allah. Ya, karena walinya Allah adalah 5 perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ajal kita nggak tahu kapan disembunyikan oleh Allah. Wali itu sama. Mana walinya Allah? Kita nggak tahu. Ada yang tahu dia itu wali adalah wali. Makanya hati-hati dengan orang lain, dengan tetangga kita hati-hati. Khawatir tetangga kita hatinya lebih takwa kepada Allah. Khawatir tetangga kita meskipun secara kasat mata nggak terlihat, nggak pernah ke musola. Hati-hati, mungkin dia di rumahnya nih mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa saja, nggak pernah ke musola. Mungkin saja hatinya berzikir setiap hari. Hati-hati ya. Meskipun dia secara syariat. Karena memang kan kalau derajatnya orang yang sudah suluk hatinya berzikir, syariatnya biasanya nggak terlalu terlihat gitu. Nggak terlalu terlihat. Jadi kalau dibahas mungkin secara langsung aneh gitu ya, aneh. Karena orang yang udah tingkatannya fana, udah rusak gitu ya, udah fana, udah ke Allah, dia udah lupa dengan dirinya gitu. Lupa dengan dirinya, lupa dengan syariatnya. Zikir untuk Allah, lupa. Banyak kejadian lupa dikisahkan yang seperti Abuya Boy Uding Tejo, kulit-kulitnya ya, Boy Uding Tejo. Saking nikmatnya dia ngaji kitab Duratun Nasihin, mutolaah kitab ini baca. Iltifatul waktu itu terasa sebentar. Ternyata dia baca kitab ini sudah 2 hari 2 malam. Gak ada sholat ke masjid. Guru ini santrinya setiap hari bingung nih, abah kemana gitu kan. Istrinya pun khawatir, diketok pintu gak pernah dibuka setelah 2 hari, ternyata masih baca kitab. Kenapa 2 hari kita keluar gak ngajar ngaji santri ini? Ternyata dia lupa, ya Allah, baca kitab Duratun Nasihin, saking nikmatnya membaca kitab, hatinya terus berzikir kepada Allah, dia lupa dengan waktu gitu ya, lupa saking nikmatnya itu. Dan lebih banyak yang perlu yang dikisahkan gitu tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi intinya hati-hati dengan siapapun, dikhawatirkan yang kita hina, yang kita remehkan, orang tersebut lebih takwa daripada kita. Intinya gitu. Para jemaah sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini, mengenai perbedaan antara karomah dan mukjizat. Ya, karomah dan mukjizat, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat wajib bagi Rasul. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada materi atau penjelasan yang kurang pas atau ada kekeliruan. Kalau kekeliruan itu murni dari saya pribadi, benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.